يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz dan kita semua yang hadir di sini. Amin. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Saya ingin menikahi wanita. Kesini saya mengenal wanita ini lebih dalam lagi. Dan di saat perkenalan saya dengan wanita ini tiba-tiba jujur kepada saya. Dia telah melakukan zina dengan lawan jenisnya. Ya iyalah. Ia mengaku melakukan ini hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ya Ustadz, sekarang alhamdulillah wanita ini tambah lebih baik lagi dari sebelumnya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Dan sarannya untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wallahi jamaah, perempuan ini lemah. Perempuan itu banyak digodain sama laki-laki hidung belang. Kemudian dia melakukan perzinahan. Kalau antum lihat perempuan yang antum akan nikahi ini benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, antum nikahin. Kenapa? Ada orang-orang yang melakukan dosa yang dengan dosanya dia masuk surga. Karena dia bertobat, dia jadi takut, dia terhantui dengan dosanya. Dan ada orang-orang yang taat, patuh, banyak ibadahnya, dengan ibadahnya dia masuk neraka. Karena dia ujub dengan ibadahnya. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan ketika Allah menyebutkan surga yang dipersiapkan lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa, salah satu sifat mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tuh, apabila mereka melakukan dosa besar seperti zina atau yang semisalnya, atau dosa kecil, mereka langsung kembali kepada Allah. Dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa. Berhenti dia berbuat dosa. Silahkan antum nikahin. Pernah dengar cerita tentang pezina di masa Rasul SAW yang dia datang dalam kondisi hamil. Mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Sampai akhir cerita perempuan ini dirajam sampai mati. Setelah mati Nabi nyolatin tuh perempuan. Apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Kau tahu, perempuan ini sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, cukup mengampuni dosa mereka semua. Jadi kalau kita lihat perempuan yang mungkin dulu pernah jahat, pernah terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, dan antum lihat perubahan di diri dia, maka silahkan. Tapi kalau antum
insya Allah dia mau tobat. Jangan. Karena baru mau tobat. Antum kalau punya istri yang masih harus ngajarin capek. Maka nih kalau memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan hidup yang udah jadi. Antum punya istri, Masya Allah udah ngerti cara didik anak, udah ngerti cara melayani suami, antum gak ngajarin. Karena pernah ada seorang laki-laki yang ngajarin istrinya. Dia capek harus ngasih tahu istri, kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang salah siapa? Istrinya apa suaminya? Suaminya yang pilih istri kayak gitu. Antum jangan mengatakan, Ustaz, ana capek ngajarin istri ana. Ya salah antum pilih dia sebagai istri. Kalau antum memilih dia sebagai istri, tanggung jawab sekarang untuk ngajarin. Karena antum akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi perempuan ini benar-benar tobat dan udah faham, udah ngerti, insyaallah silahkan antum nikahin dia. Tapi kalau enggak, jangan. Cari yang lainnya. Tapi ana sudah kadung cinta, Ustaz. Nah, ini masalahnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin tanya. Suami ana melarang ana untuk berkunjung ke rumah orang tua ana. Karena suami ana malu. Setiap ke rumah orang tua ana sering dibawakan belanjaan dan lain-lain. Bagaimana Ustaz solusinya? Alhamdulillah, solusi sudah ada. Masalahnya malu karena sering dibawakan belanjaan. Ngomong sama orang tua. Tolong kalau anak kesini gak usah dikasih apa-apa. Suami malu. Berarti kan ada sebabnya jamaah. Kita tuh kadang-kala dokter itu kalau ngasih obat sama pasien tanpa tahu sebab penyakitnya. 3 hari balik lagi dia. Nanti kalau gak sembuh balik lagi. Tapi kalau sudah ketahuan sebabnya antum ini karena makan pedas umpamanya. Antum jangan makan pedas. Kasih obat selesai insya Allah. Maka sini ketahuan suami alhamdulillah suami anti baik sebenarnya. Dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Anti harus bantu dia. Dia bukan karena benci sama mertua. Tapi karena dia merasa malu kalau dibawakan belanja. Usahakan kalau orang tua anti mau kasih anti. Karena kehidupan anti yang memang susah. Ngomong sama ibu gak usah suami sampai tahu. Terus gimana caranya? Kasih mentahannya aja. Loh iya jamaah, ini kan masalahnya kau kelihatan bawa-bawa kan malu. Tapi kalau fulus kan anti taruh di kantong, suami nggak tahu gitu loh. Insya Allah rumah tangga jadi baik, seneng. Ketika kalau suami ngomong, Dek, abang lagi nggak punya duit. Alhamdulillah bang, ada rezeki anak bang. Masya Allah, syukron. Tadi ya, suami nerima jamaah. Cuma kadang-kadang suami tadi jaim aja dia jamaah. Artinya alhamdulillah solusinya sudah ketahuan. Ustaz, bagaimana cara menasehatin para istri? Insyaallah, antum punya istri berapa nih jamaah? Insyaallah dia jamaah. Menasehatin para istri yang sudah kecanduan medsos. Dikit-dikit main HP sampai suatu saat masak goreng lauk sampai gosong. Ustaz. Alhamdulillah, tapi suaminya ini baik. Ya. Kenapa dia nggak ceraikan? Karena dia melihat kepada kelebihan istrinya. Cuma ada penyakit. Memang handphone ini penyakit. Sekali harus ada, mungkin kita mulai dari rumah tangga kita. Pekan tanpa handphone. Oh, kalau tanpa handphone susah. Pekan tanpa internet. Telepon kan masih bisa. Yang dimatikan kan tinggal datanya kan. Paketnya, chat, selesai. Ngomong sama istri, nih, ana matikan paket ana. Nanti matikan juga, siap. Nggak ada yang bunyi jamaah. Itu, yang bunyi kan kebanyakan itu, telepon nggak ada orang telepon sekarang ini udah. Kadang-kadang ana lihat perempuan punya handphone tuh nggak pernah ditaruh di telinganya. Yang ada nonton aja, nulis itu. Karena apa? Karena ada paket data. Coba dimatikan. Insya Allah ini sebagai antum pun harus mengajak istri.
Artinya istri yang kecanduan, kadangkala penyebabnya dia kurang kegiatan. Bukan kurang kegiatan, masak sampai gosong. Artinya kegiatan punya dia. Tapi kegiatan sama anti. Sama antum sekarang kegiatannya. Artinya duduk bersama, handphonenya sama-sama ditaruh. Ya, subhanallah, ada sampai satu keluarga dia punya acara kajian keluarga. Dia ngomong, Ustaz, anak punya kajian keluarga. Kalau keluarga datang itu kita pakai keranjang, Ustaz. Semua handphone taruh keranjang. Dia taruh. Soalnya Ustaz, kalau tetap pakai handphone, itu ngobrolnya nggak sama keluarga. Ngobrolnya sama teman-temannya semua. Ketika dia tarik itu, anak merasakan ada hubungan silaturahim yang bagus, Ustaz. Pengganggunya apa? Handphone. Maka tugas suami tadi berusaha untuk membiasakan, semuanya perlu pembiasaan. Atau bikin jadwal kapan pegang handphone. Umpamanya nggak bisa puasa handphone. Ya sudah, jadwal kita pegang handphone, ngomong sama istri dalam sehari umpamanya berapa jam. Antum bikin. Umpamanya 1 jam udah. Cukup insya Allah. Sudah kapan waktunya tentukan. 1 jam itu pegang handphone. Setelah itu matikan. Karena ini mungkin belum punya anak. Dia bicara masalah masakan. Tapi ketika punya anak, ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Gara-gara main handphone. Dan manusia ini tidak ingin putus dari internet. Buktinya apa? Handphone ini ada baterainya. Baterainya itu berapa jam sih bertahan sih? Karena takut mati, beli power bank. Enggak, anak nggak boleh terputuskan. Kasih power bank lagi. Dan sampai ada perempuan, anak ingat, dia itu beli kabel charger itu jamaah 3 meter. Serat, kata dia. Nah, itu tugas suami lah memperbaiki itu jamaah. Kayaknya itu pertanyaan terakhir jamaah. Ada lainnya? Udah habis? Alhamdulillah. Kalau udah habis selesai, ahibati fillah. Tadi kita cukup panjang berbincang tentang indahnya agama Allah ini. Perceraian, tolak menjadi salah satu syariat yang kita harus bangga dengannya. Tapi jangan bermudah-mudahan bercerai. Karena perceraian termasuk amalan yang paling dicintai oleh iblis. Paling bahagia iblis itu dengan perceraian. Kenapa bahagia? Anak kasih hadiah. Masya Allah, antum angkat tangan duluan. Nah, fadhal. Karena memutuskan silaturahim. Betul jamaah. Gak apa-apa kasih hadiah. Siapa yang ustad? Nah, fadhal. Iblis karena setannya bisa menceraikan. Kenapa kok dikasih mahkota? Iya, apa sih cerai ini bisa sampai iblis seneng banget sama perceraian? Itu soalnya. Karena tadi memutuskan silaturahim, nggak apa-apa lah kasih hadiah lah. Jangan yang besar-besar hadiahnya. Fadhal kasihkan kirim di sana. Sudah, pertanyaan lain ini jamaah. Kecuali antum punya jawaban lain. Nah, ya, berdiri antum. Berdiri, masya Allah. Bisa libur kerja gitu. Di bis itu nggak ada yang tidur siang, semua yang kerja terus. Oh ya kasih aja biar nggak terlalu lama kasih hadiah. Udah cukup jamaah. Kalau terjadi perceraian, kadangkala kalau perceraian tidak sesuai dengan sunnah, korbannya bukan silaturahim aja, iya. Anak durhaka sama bapaknya. Kalau anak itu ikut sama ibunya, dia benci sama bapaknya. Kalau dia ikut sama bapaknya, dia benci sama ibunya. Yang terkadang menyebabkan anak-anak itu kemudian na'udzubillah
dia jadi geng-geng motor yang tidak dalam pengawasan orang tuanya. Artinya iblis ketika berhasil menceraikan, dia akan berpikir banyak hasil yang dia dapatkan. Bukan hanya 2 orang berpisah ini. Ada banyak dosa-dosa lain yang bisa dia garap dengan perceraian tersebut. Baik, hadiah yang lainnya. Ana mau kasih hadiah buat yang paling tua. Ada yang 90? 80? Umur berapa Bapak? 72,5. 72,5. Ada yang ngalahkan? Ada yang 73? Ini 72,5 tinggal sisa jemaah. Nah, artinya memang stok lama ini kata Nabi SAW kan, umur umat Nabi SAW 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari itu. Kita doakan semoga Bapak diberkahin umurnya. Ada yang umur berapa yang belakang sana? 74 ya Mas. Masih kasih hadiah lainnya. Kirim ke belakang sana jamaah. Benar 74 ya. Jangan ditambah-tambahin jamaah. Baik, untuk peserta. Kok pakai peserta? Untuk jamaah paling jauh. Sumedang. Ada yang lebih jauh dari Sumedang? Surabaya, Sulawesi. Enggak, yang memang datang buat kajian ke sini, Sumedang. Mana? Bima. Di sini Dukuh Bima, antum dekat. Mana Bima? Enggak dekat antum. Kasih yang Sumedang. Antum datang dari NTB mau kajian ini aja. Bener. Oh sekalian belajar. Nggak bisa. Yang sekalian nggak bisa jamaah. Baik, masih ada hadiah. Tadi kita sebutkan beberapa penyebab terjadinya perceraian. Sebutkan 5. Karena imannya kurang. Tujuan nikah hanya untuk menyalurkan nafsunya saja. Nggak tahu sama tujuan nikah. Baik. Yang ketiga. Belum memiliki persiapan untuk berumah tangga. Yang keempat. Pengkhianatan dalam rumah tangga. Yang kelima. Beda visi dan misi. Masya Allah. Itu yang menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.